melanjutkan series kita. Judulnya adalah Give and Take. Jadi di minggu lalu kalau teman-teman datang kita udah berbicara banyak hal. Toro udah menyampaikan banyak hal tentang apa? Tentang forgiveness, tentang pengampunan. Dan hari ini kita akan melanjutkan part yang kedua. Kita akan belajar salah satu tips yang menurut gua sangat powerful supaya kita bisa melepaskan pengampunan dengan lebih mudah gitu ya. Specifically kita akan bicara tentang mengampuni satu orang yang mungkin buat kebanyakan orang itu adalah orang yang paling sulit buat diampuni. Ada yang tahu siapa? Ada lagi yang lain? Yes, it's about forgiving yourself. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab itu bilang kalau kita bisa mengampuni diri kita sendiri, nanti kita akan lebih mudah untuk mengampuni orang lain juga. Are you guys ready? Kita berdoa ya, Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kau yang berikan kami hati, seorang hamba dan telinga seorang murid untuk bisa menerima firman-Mu. Ajar kami mengerti bagaimana kami bisa mengampuni diri kami sendiri dan terlebih lagi kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hari ini gue akan membawa firman Tuhan dalam 3 cerita. Ya, ada berapa cerita? Ada 3 cerita. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam cerita yang pertama. The first story is about Peter. Petrus. Ya, Petrus adalah salah satu contoh orang yang bisa mengampuni dirinya sendiri dengan baik. Kalau teman-teman pernah dengar cerita Petrus, dia adalah salah satu muridnya Yesus. Dia adalah murid yang sangat-sangat bold, sangat passionate. Kalau ada apa-apa pokoknya dia maju duluan. Ada orang mau nangkep Yesus, dia potong kupingnya. Dia adalah murid satu-satunya yang berani challenge Yesus. Gue mau juga dong jalan di atas air. Jadi dia adalah murid yang berkualitas sebenarnya. He's a quality disciple. Dia punya kualitas yang baik. Tapi kita semua mungkin pernah dengar juga bahwa dia pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Ya kan? Waktu sebelum Yesus ditangkap, Petrus dengan pedenya seperti biasa dia bilang, "Yesus, you know I'm your guy. Kalau ada apa-apa gue maju duluan. Aku rela masuk penjara demi Yesus. Aku rela bahkan mati bersama-sama dengan Yesus." Dia ngomong kayak gitu ya. Teman-teman bisa baca di ayat-ayat yang ada di depan. Nanti bisa dicatat dan dibaca sendiri. Tapi Petrus bilang kayak gitu dengan pedenya. Lalu Yesus bilang, "Petrus, tahan dulu. Yesus udah tahu nih. Kamu nanti sebelum ayam itu berkokok, kamu akan menyangkal diriku sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali." And fast forward, Yesus ditangkap, kemudian terjadilah. Petrus lihat dari kejauhan mungkin pada saat itu. Terus ada hamba perempuan di Alkitab bilang, "Oh, bukannya lu orang yang sering bersama-sama dengan Yesus?" Petrus bilang apa? "Bukan, salah lihat lo." Sekali. Ada lagi, gak berapa lama orang bilang, "Bukankah engkau sering bersama-sama dengan Yesus? Orang yang ditangkap itu, lu salah satu dari mereka kan?" Petrus bilang apa? "Bukan. Bercanda lu, salah lihat orang. Yesus siapa sih?" 2 kali. Ada satu lagi datang, "Bukan yang kau salah satu dari mereka? Gue sering lihat lu duduk bareng mereka, makan bareng mereka." Petrus bilang apa? "Bukan. I don't know what you're talking about." Gue gak tahu lu ngomong apa sih. Dan Alkitab mencatat pada saat itu waktu Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya, Tuhan itu memalingkan mukanya, dia tatap Petrus waktu dia benar-benar lagi menyangkal Yesus. Dan seketika itu juga Petrus langsung keingat sama omongannya Yesus. Sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan benar aja. Setelah dia sangkal yang ketiga kali, ayam berkokok. Dan Alkitab bilang dia sangat menyesal, dia sangat sedih. Bahasa Inggrisnya dibilang he wept bitterly. Dia menangis, dia menyesal.
Berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah merasakan apa yang Petrus rasakan, teman-teman. Kadang-kadang kita merasa mengampuni diri kita sendiri itu jauh lebih sulit daripada mengampuni orang lain. Mungkin sama kayak Petrus, kita itu sebenarnya orang yang baik kok. Cuma karena satu kali itu aja Tuhan. Gue lagi marah, gue lagi gak tahu kenapa. Maybe you regret the things that you did. Kalau kita salah di Microsoft Word, kita bisa Control Z. Tapi kalau apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, kita gak bisa ulangin, bener gak? Mungkin ada perkataan kamu yang waktu itu kamu ucapkan gak pakai mikir. Sehingga itu menyakiti orang yang bersalah sama kamu. Menyakiti orang yang kamu kasihi. Mungkin itu orang tua kamu, mungkin itu adik kamu, mungkin itu kakak kamu, mungkin teman-teman terbaik kamu. Dan kamu menyesal, aduh kenapa sih gue melakukan itu? Atau mungkin sama kayak Petrus, kamu pernah mendukakan hatinya Tuhan. Kamu janji sama Tuhan, Tuhan aku janji, aku gak akan pernah melakukan hal itu lagi Tuhan. Aku gak akan pernah melakukan dosa yang sama lagi Tuhan. But you just did. And you didn't know why. Mungkin lo pernah merasakan apa yang Petrus rasakan. Sehingga lo mikir, aduh gue orang yang gak berguna. Gue orang yang gak layak untuk dikasih sama Tuhan. Gue orang yang jahat, I'm a bad person. We carry the guilt. And the guilt can turn into shame. Tapi tahu gak teman-teman? The moment you feel that way, the moment ketika kita mikir, aduh aku tuh gak layak di hadapannya Tuhan. Tahu gak, iblis itu bersorak-sorai di sana. Because shame is the devil's playground. Dia selalu pengen kamu merasakan shame. Dia selalu pengen kamu ada di dalam rasa bersalah terus-menerus. Kita bisa bayangin, iblis juga pasti bicara hal yang sama ke Petrus pada saat itu. Mungkin dia bilang, Petrus, you fail big time. Kamu fatal banget kesalahannya. Lu udah janji sama Tuhan lo. Udah janji dengan mulut lu sendiri. Lu bilang lu rela mati, rela masuk penjara sama dia. Tapi lu sangkal dia ternyata. Bukan cuma sekali loh. 3 kali lu sangkal Yesus yang bener aja. And you know what makes it worse? Waktu kamu sangkal dia, Tuhan itu liatin kamu melakukan itu. Udahlah, hidup lu selesai. Pelayanan lu percuma. Selama ini yang lu bangun percuma. Lu gak layak lagi untuk melayani orang-orang. Gak layak lagi untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan inilah yang iblis itu pengen teman-teman. Shame is the devil playground. The devil wants to use your shame to drive you away from God. Dia pengen tarik kamu jauh dari Tuhan. Dan salah satu contoh murid Yesus yang terjebak dalam hal ini adalah Yudas. Kita bisa lihat. Yudas sama Petrus sebenarnya melakukan kesalahan yang bisa kita bilang mirip-mirip teman-teman. Mereka sama-sama mengkhianati Yesus. Bahkan Petrus lebih parah, dia 3 kali loh. Yudas cuma sekali. Tapi Yudas, dia membiarkan rasa malunya, rasa bersalahnya itu menjauhkan dia dari Tuhan. Sehingga kita tahu endingnya apa? Dia bunuh diri. Dia jauh dari Tuhan karena rasa bersalahnya itu. But you know what? The good news is God wants to use your guilt to draw you to His grace. Rasa bersalah itu gak selamanya salah. Rasa bersalah itu kadang-kadang bisa baik teman-teman. Kalau Petrus dia gak wept bitterly, kalau dia gak menyesal, kalau dia gak merasa bersalah, ya itu lebih bahaya lagi. Ketika kita melakukan salah terus kita gak merasa bersalah, itu lebih perlu dipertanyakan lagi. Tapi yang perlu menjadi poin adalah rasa bersalah kita gak boleh kita biarkan supaya jadi kayak Yudas. Tapi kita harus belajar
dari Petrus. Ketika Yesus mati akhirnya di atas kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, di Yohanes 21 kalau nggak salah di ayat yang tadi, kita bisa lihat ceritanya Yesus menampakkan dirinya ke Petrus. Dia menampakkan dirinya ke murid yang udah mengkhianati dia bukan cuma sekali tapi 3 kali. Terus Yesus bilang apa? Peter, do you love me? Terus Petrus bilang, yes, I love you. Yes, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Tapi karena waktu itu doang Tuhan, sekali aja. I don't know why, I didn't know why, but I just did. Bukankah kita sering berpikir kayak gitu teman-teman? Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau, tapi waktu itu doang Tuhan. Waktu aku lagi marah itu aja Tuhan, aku gak sengaja, but I love you. Dan tahu gak, Yesus gak bilang begini, kan udah gue bilang dari awal, lu akan menyangkal gue 3 kali. Sekarang coba lu pulang, tutup pintu di kamar, renungin lagi kesalahan lo. Yesus gak bilang kayak gitu. Tapi Yesus bilang, then feed my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Kembali lagi ke panggilan kamu yang semula. Lakukan apa yang udah aku bentuk engkau untuk lakukan. And here's also the important thing. Kamu tahu gak jawaban Petrus? Kamu tahu gak Petrus juga gak bilang seperti ini. Tuhan, I cannot receive your grace. Aku gak layak, aku udah bersalah. Aku udah menyangkal Tuhan 3 kali, aku gak layak. Mungkin kalau orang-orang lain dosanya bisa deh kau ampuni. Tapi aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa terima kasih karunia itu. Petrus gak ngomong kayak gitu. Tapi mungkin itu yang sering kita bicarakan dalam hati kita teman-teman. Kita sering untuk menolak kasih karunia Tuhan. Kita rasa kasih karunia Tuhan itu terlalu besar untuk kita terima. Tapi Petrus bilang, I receive your grace. Dia minta maaf, dia menyesal, dan dia bertobat. Dan tahu gak teman-teman, Petrus dipakai sama Tuhan untuk dia khotbah di Pentakosta. Dan pada suatu 3.000 orang bertobat. Yesus pakai bukan orang yang dari awal sampai ujungnya itu gak bercacat celah. Tapi Yesus pakai orang-orang yang pernah bersalah. Yesus pakai rasa bersalah kita supaya kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang mahal yang gak pernah bisa kita beli. Roma 5 ayat 8 bilang, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Tuhan gak tunggu kamu bertobat, Tuhan gak tunggu kamu putar balik, tapi dibilang Tuhan udah ampunin kamu waktu kita masih berdosa. Jadi dari cerita yang pertama, dari cerita Petrus, gue pengen kita semua benar-benar paham bahwa kita semua tanpa terkecuali, kamu itu diampuni sama Tuhan. Terlepas dari apapun kesalahan kamu, terlepas dari berapa kalinya kamu jatuh di hadapan Tuhan, kamu diampuni tanpa syarat. Sama kayak Toro bilang minggu lalu. His forgiveness is unconditional. Mungkin ini sering kita dengar teman-teman, tapi gue pengen kita menangkap hal ini pada hari ini. Karena ini akan menjadi landasan yang penting untuk kita belajar memaafkan, mengampuni orang lain. Karena kalau enggak, kamu akan sulit mengampuni orang lain. You will be struggling to forgive others if you don't realize how much you've been forgiven. Kamu akan susah, karena kamu cuma bisa kasih apa yang pernah kamu terima. Kalau kamu merasa kamu gak pernah menerima pengampunan, maka kamu akan susah lepaskan pengampunan. Untuk kita bisa lebih mengerti poin ini, gue pengen masuk ke cerita yang kedua. Second story, it talks about the unmerciful servant. Ini sebenarnya adalah cerita yang Yesus ceritain ke muridnya. Ya,
Ini adalah cerita di Matius 18 ayat 23 sampai 35. Nanti teman-teman bisa baca atau mungkin gue bacain lah ya secara cepat. Matius 18, waktu itu ceritanya adalah Petrus tanya tentang memaafkan orang. Berapa kali sih harus mengampuni? Yesus bilang 70 kali 7. Tapi kemudian setelah Yesus bilang seperti itu, dia ceritain tentang parables, tentang perumpamaan ini. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa teman-teman hutangnya? 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, setelah hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi utangnya dihapusin 10.000 talenta. Lanjut, tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Berapa utangnya? Ia dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Agak kurang ajar juga nih hamba ya. Dia diampuni, tapi waktu ada orang utang sama dia, dia tetap mau hutangnya dibayar. Tapi waktu kita baca ayat ini, mungkin kita terima remanya kurang lebih udah sering kita dengar ya, bahwa Tuhan itu mengampuni kamu, raja itu seperti Tuhan. Jadi ketika ada orang lain yang juga utang sama kamu, bersalah kepada kamu, kamu harus ampuni dia. Tapi biasanya mungkin kita nggak terlalu perhatiin currency yang dipakai teman-teman. 10.000 talenta, 100 dinar, itu biasanya ya udah kita baca lewat aja. Ya kan, kita nggak tahu itu berapa sih, karena hari ini ada nggak yang beli makanan pakai talenta? Nggak ada ya, kita nggak tahu itu berapa. Jadi sebenarnya gue rasa salah satu poin yang pengen Yesus tunjukkan adalah dalam hal currency-nya. Jadi kita coba kupas, 10.000 talenta dan 100 dinar, itu sebenarnya berapa? Oke, ceritanya ada di depan ya. Ada raja berhutang, ada hamba berhutang sama raja. 10.000 talent, 10.000 talenta. Kemudian ada orang lain berhutang sama hamba tersebut 100 dinar. Nah teman-teman, gue melakukan research gitu ya, gimana caranya bisa mengkonvert dinar atau talenta ke dalam currency yang kita pakai hari-hari ini. Ada yang bilang kita bisa convert ke dalam emas, perak, dan lain sebagainya. Tapi menurut gue yang paling relevan adalah kita bisa pakai translatean konversi 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari kerja. Karena kalau kayak emas atau dolar yang lainnya itu kan pengaruh inflasi dan lain-lain. Tapi kalau kita pakai 1 hari upah kerja dari zaman dulu sampai zaman sekarang, walaupun nilai pastinya itu berbeda, tapi secara value harusnya mirip-mirip. You get what I mean? Harusnya dulu satu hari upah kerja bisa lah dipakai untuk beli makan, untuk tabung sedikit, untuk bayar rumah dan lain sebagainya. Hari ini pun harusnya kurang lebih sama. Ya, nah gue cari di Jakarta 1 hari upah kerja itu berapa duit sih? Kita pakai UMR aja ya, UMR Jakarta katanya sekarang sih udah 5,3 jutaan. Ya, terus kalau gue lihat rata-rata penghasilan orang di Jakarta itu ada di sekitar 5,6 jutaan. Jadi supaya lebih gampang, bolehkah kita pakai angka bulat aja 6 juta? Kita generous sedikit, boleh? Boleh ya, 6 juta per bulan. Nah 1 bulan kalau Sabtu Minggunya libur, itu biasanya ada 21 hari sampai 23 hari kerja.
But again, supaya kita ngitungnya gampang, kita buletin aja 20 hari kerja, boleh? Boleh ya. Jadi sebulan 6 juta rupiah, kemudian sebulan ada 20 hari kerja. Jadi satu hari 6 juta dibagi 20. Berapa? 1 dinar 300.000 rupiah. Nah, talent itu katanya sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 hari kerja. Atau 25 tahun lu kerja. Itu 1 talenta. Jadi 1 talenta itu sama dengan 1,8 miliar rupiah. Nah, manusia ini dia utang 10.000 talenta. Artinya adalah 18 triliun. Gue agak bingung dia pakai buat apa aja itu sebenarnya. 18 triliun. Nah, kenapa sih Tuhan, kenapa Yesus dia ceritain pakai uang yang gede banget ini? Kenapa? Because this is Jesus' intention. Dia pengen kasih lihat bahwa kita semua, kita punya utang yang besar, yang begitu besar di hadapan Tuhan yang gak akan pernah bisa kita bayar sampai kapanpun. Walaupun tadi si manusia ini masih agak naif ya, dia bilang tunggulah dulu aku kerja nanti aku balikin. Gak mungkin. There's no way you could pay back 18 trillion rupiah. Gak ada hal baik, gak ada pekerjaan baik, gak peduli berapa lama pelayanan, gak akan ada yang bisa membayarkan utang kita di hadapan Tuhan, dosa kita di hadapan Tuhan, gak bisa. That's why we need a savior. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita lihat sebelahnya teman-teman. Sekarang kita udah paham ya, harusnya udah tahu 100 dinar berarti artinya berapa? 30 juta rupiah. Now, kenapa sih Yesus pilih angka ini 100 dinar? 30 juta bukanlah angka yang kecil teman-teman. 30 juta bukanlah angka yang kecil. Buat sebagian orang mungkin ini ada butuh 6 bulan untuk nabung dapetin ini. Atau bahkan buat sebagian orang butuh 12 bulan untuk bisa nabung dapetin 30 juta. Atau bahkan untuk sebagian orangnya lagi, ini adalah tabungan dia seumur hidup cuma punya 30 juta. Kalau lu ada teman yang minjem 30 juta, apakah ada yang langsung pinjemin saat itu juga? Mungkin lu mikir beberapa kali dulu. Apalagi kalau ada yang utang sekarang posisinya sama lu, dia utang 30 juta. Dan dia gak jadi bayar. Dia bilang sorry gue belum bisa bayar. Kebanyakan dari kita pasti gak bisa tidur. Ya gak? Kita mikir, aduh duit gue kemarin coba aja gue gak pinjemin ke dia. Bisa buat beli iPhone 2 biji. Bisa buat apa lagi? Apalagi sih 30 juta? Ya banyak lah. Bisa jalan-jalan, ya gak? Muterin Asia masih bisa lah. Waduh udah beda nih, beda obrolan kok, sorry banget beli Pampers. 30 juta bukanlah uang yang kecil teman-teman. Dan mungkin inilah situasi kalian saat ini. Mungkin ada orang yang utang 30 juta sama kalian. Mungkin orang itu menyakiti hatimu. Mungkin orang itu pernah memfitnah kamu. Mungkin orang itu pernah bersalah sama kamu. Dia bikin kamu kecewa. Apalagi dia adalah orang yang terdekat sama kamu. Dan kalau selama ini kamu fokus sama utang orang itu 30 juta, kamu akan lihat bahwa ini adalah uang yang sangat besar. And you're technically right. Ini adalah uang yang tidak sedikit. Ini adalah uang yang tidak kecil. Tapi let me tell you something, 30 juta itu cuma akan terlihat besar ketika kamu itu tidak membandingkannya sama 18 triliun yang tadi. And this is the perspective of forgiveness, kata Yesus. Yesus gak bilang kalau orang yang menyakiti hati kamu itu hal yang kecil.
Yesus nggak bilang kalau orang utang sama kamu itu hal yang kecil. No, dia tahu kamu menderita. Dia tahu kamu tersiksa karena orang tersebut menyakiti hatimu. Tapi yang Yesus pengen minta hari ini adalah, bisa gak kita untuk mundur satu langkah sedikit, supaya kita bisa lihat gambaran yang lebih besar. Supaya kita bisa lihat betapa besarnya utang kita di hadapan Tuhan yang udah diampunin. Karena kalau kita fokus sama 18 triliunnya, maka gue yakin 30 jutanya akan lebih mudah untuk kita relakan. Akan lebih gampang buat kita let go. Dan tahu gak teman-teman cara kerja iblis? Iblis itu kalau gak nyampaikan kebohongan, dia kasih half truth. Iblis selalu bilang sama kamu, kamu itu punya utang yang gede banget. Dan sebenarnya itu betul. Tapi iblis gak pernah kasih tahu lanjutannya lagi. Kalau utang yang begitu besar itu udah dibayar lunas sama Yesus di atas kayu salib. That's why kita merasa kekurangan. Karena itu dia selalu bilang, kalau ada orang yang utang sama kamu, kamu harus terima, kamu harus ambil lagi, kamu harus tagih lagi. Jangan segampang itu untuk relakan. Itu cara kerjanya iblis. Kolose 3 ayat 13 bilang, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Karena kamu telah diampuni sama Tuhan, maka kamu bisa juga melepaskan pengampunan untuk orang lain. Ngomongin ayat ini, Kolose 3 ayat 13, gue pengen lanjut ke cerita kita yang terakhir pada hari ini. The third story is about my friend. His name is Jason. Dia adalah teman SMA gue. Kita satu kelas di SMA dan kebetulan kita pergi ke universitas yang sama. Tapi beda jurusan gitu ya. Dan Jason juga pernah berjemaat di FLCC. Kita juga masuk ke dalam satu small group yang sama. Ini adalah small group leader kita, kalau teman-teman pernah lihat. Yang tadi main gitar ya, itu waktu dia masih bujang teman-teman. Ini foto 7 atau 8 tahun yang lalu lah. Waktu gue masih seumur Kaniko gitu ya. Jason is a cheerful guy. Dia kalau gue ingat dia, kalian punya gak sih teman yang kalau kita ingat namanya, kita ingat orangnya, pasti gambaran di otak kita itu orang yang murah senyum gitu loh. Orang yang senyum, yang suaranya kedengeran aja gitu. Ya, he's a fun guy, dia orang yang baik. Tapi gue ingat banget waktu itu di salah satu hari waktu kita SMA. Dia duduk di mejanya dan dia tengkurap gitu ya. Kayaknya waktu itu nangis gitu. Dia nangis dan gue agak lupa detailnya, tapi beberapa di antara kita nyamperin, tanya kenapa Son? Dan tanya-tanya. Dan gue juga lupa detailnya gimana, tapi akhirnya kita tahu bahwa ternyata pada saat itu mamanya Jason itu pergi meninggalkan keluarganya. Jadi papa dan mamanya tuh cerai, divorce. Dan ya singkat cerita, lulus SMA, walaupun satu kuliah, gue jarang banget ngobrol lagi sama Jason. Tapi fast forward, baru aja minggu lalu teman-teman, Sabtu lalu, waktu gue lagi nyiapin bahan khotbah, gue tahu ayat yang akan gue pakai salah satu adalah Kolose 3 ayat 13. Terus waktu gue lagi main Instagram, gue ngeliat Jason ngepost Kolose 3 ayat 13. Dia bilang, for those who needed, God loves you. Ya udah, gue like dong. Gue like. Ya kan? Ini buktinya ya, udah di like. Gue reply lah, iseng. Gue bilang, Son, pas banget minggu depan gue akan sharing firman, salah satu ayatnya adalah ayat ini. Lo ada cerita apa nih gitu kan, iseng, buat catch up aja gitu. Dan gue cukup surprise, ternyata walaupun udah lama kita gak ngobrol, pas gue lihat HP lagi, dia udah ngirim bubble chat 20 panjang ceritain semuanya. Ya dia ceritain selama 10 tahun belakangan, seperti yang lu tahu Ger kan, papa mama gue cerai, papa mama gue divorce, tapi sebenarnya selama 10 tahun gue belum bisa mengampuni mama gue.
gue masih dendam. Walaupun kadang-kadang ya di acara besar, ulang tahun, Natal, Paskah, masihlah chat gitu ya. Tapi gue masih dendam, gue masih menyimpan rasa benci itu ke mama gitu ya. Dan Jason itu teman-teman harus tahu, waktu mamanya pergi bahkan katanya sampai dengan saat itu, dia selama 10 tahun ini nggak pernah tahu mamanya ada di mana. Maksudnya nggak pernah tahu mamanya tinggalnya di mana gitu ya. Walaupun kadang-kadang adik-adiknya Jason pernah dibawa sama mamanya untuk pergi, tapi Jason selalu tolak. Ya karena dia nggak mau aja. Sampai suatu ketika singkat cerita, Jason lagi merintis bisnis dan dia ngerasa kenapa semuanya lagi sulit, kenapa semuanya lagi susah gitu ya. Dia datang kepada Tuhan kembali. Jason juga cerita bahwa dia bukanlah orang yang selalu taat sama Tuhan. Dia adalah masa-masa dia jauh sama Tuhan gitu ya. Dan dia bilang waktu dia datang kembali sama Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan, tapi salah satu yang paling kuat adalah Tuhan bilang, you have to release forgiveness. Kamu harus lepaskan pengampunan. Tapi ya karena dia belum terlalu dekat sama Tuhan, dia tahan-tahan dulu. Masa sih, nanti aja dulu, tunda-tunda. Sampai akhirnya dorongan itu begitu kuat. Dan salah satu ayat ini juga tadi yang menguatkan Jason. Karena dia merasa ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan itu selalu terima dia kembali. Tuhan itu seperti gembala yang baik yang selalu kenal sama anaknya. Karena itu dia juga pengen lepaskan pengampunan. Dan dia cerita akhirnya dia memberanikan diri walaupun sulitnya setengah mati. Dia chat mamanya. Agak panjang, mungkin gak kelihatan, gue bacain secara cepat. Ini chat Jason kepada mamanya. Hey ma, it's been a long time since I do contact you. Jujur selama ini Jason masih ada dendam dan rasa sakit hati terhadap apa yang mama lakukan terhadap keluarga kita. Selama ini Jason gak kontak dan jarang sekali berkabar karena ini. Kalimat terakhir yang mama tinggalkan buat Jason terakhir untuk hilang, jagain Steffi dan Sela, masih membebani Jason sampai hari ini. Rasanya berat gak ada mama. Jujur makanya Jason jauh selama ini karena anggap mama seperti tidak peduli sama kita. Tapi I do want to tell you, ma, mulai hari ini dan detik ini Tuhan bilang buat lepasin pengampunan buat mama. Untuk setiap luka dan rasa sakit yang Jason alamin, setiap air mata yang jatuh karena kesedihan karena hilangnya sosok mama di hidup aku mau bilang bahwa aku udah maafin mama. Jujur aku ngetik ini sedih dan nangis banget kalau mengingat setiap hal yang terjadi. Tapi Tuhan bilang ke Jason lewat Kolose 3 ayat 13 bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. I always want to say that mama dan papa selalu jadi figur yang selalu Jason banggain. And I do proud punya parents kayak mama dan papa. Makasih ya ma udah lahirin Jason ke dunia. Dan aku udah ada pendamping sekarang namanya Sheila. Dia baik, penyayang, pinter, hardworking. And I'm happy sama dia. I do really hope aku bisa ketemu sama mama untuk sekedar catch up dan ngobrol untuk bisa kenalin Ella sama mama. I do miss you and I just want to say that I always love you. Dan atas izin Tuhan, I do forgive you ya ma. Mama semangat dalam menjalani hidup ya. Jason selalu berdoa untuk mama juga. Love you ma. Jason cerita bahwa udah 4 atau 5 tahun terakhir dia belum pernah ketemu mamanya sama sekali. Dan selama 10 tahun ini dia gak pernah ngobrol panjang, ngobrol heart to heart sama mamanya. And you know what, setelah ini baru aja hari Rabu kemarin foto ini diambil. Akhirnya Jason dan Sheila pacarnya, mereka ketemu dengan mamanya Jason selama udah gak ketemu 5 tahun terakhir. Dan Jason cerita ini adalah obrolan terpanjang dia dalam 10 tahun yang terakhir. Dan hari ini gue mengundang Jason dan Sheila untuk bisa ada di tengah-tengah dengan kita. Thank you so much for sharing your story. Kita semua percaya kesaksian lu pasti akan memberkati banyak orang lagi. So teman-teman, mungkin ada di antara kamu yang hari-hari ini memegang dendam bertahun-tahun. Kamu benci sama dia, kamu udah berusaha untuk lepaskan tapi rasanya susah banget.
Kau bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang dia lakukan sama aku itu berat banget. Kalau aku cuma lepasin gitu aja, it's not fair. And yes, forgiveness is not fair. You know that God is always just, but He's not always fair. Kalau forgiveness itu fair, maka harusnya semua kita yang ada di sini itu nggak ada di tempat ini. Kalau forgiveness itu fair, harusnya kita semua yang ada di sini itu mati. But because of this unfairness, kita bisa ada di tempat ini. Forgiveness is extending what God's already given to you. Kalau Tuhan udah ampunin kamu begitu besar, gue percaya kita juga bisa lepaskan pengampunan yang sama. So FLCC, I want you to understand this today. You are able to forgive because you've already forgiven so much. So forgive like you've been forgiven. Forgive like you've been forgiven. Ampuni orang karena kamu udah diampuni begitu banyak. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, kita datang sama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan, betapa kami dikasihi sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Buat mereka yang mungkin menyimpan rasa bersalah, mereka masih susah percaya kalau Tuhan mengampuni mereka tanpa syarat. Mereka yang sulit untuk mengampuni diri mereka sendiri atas hal yang mungkin udah mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu. Aku berdoa Tuhan, kami percaya pada hari ini kami mampu untuk menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Kami percaya mulai hari ini kami diampuni sepenuhnya oleh Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami adalah ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Dan ajar kami mengerti Bapa, lewat pengampunan yang sudah Kau berikan, biar kami bisa belajar untuk melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Sehingga kami bisa belajar juga untuk membuka hati kami, melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang yang menyakiti hati kami. Aku berdoa secara khusus Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu hari ini yang menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Yang mungkin tanpa mereka sadari mereka masih sulit untuk mengampuni orang yang mengecewakan mereka. Aku berdoa mulai hari ini Tuhan, kami mau sama-sama release forgiveness. Kami mau lepaskan pengampunan itu. Dan kami percaya Tuhan, ketika pengampunan itu dilepaskan, maka masa depan kami aman di dalam Tuhan. Kami akan terima rasa damai yang gak pernah kami rasakan sebelumnya. Kami akan bebas seperti orang yang bebas yang gak pernah juga kami bayangkan sebelumnya. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami setiap harinya. Hanya di dalam nama Yesus. Teman-teman, kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. So I want to invite every single one of you. Kalau ada yang belum menerima roti dan anggur, teman-teman boleh angkat tangan. And the ushers will help you to get one of these. Yes, boleh tetap angkat tangan buat teman-teman yang belum dapat. Di sebelah depan boleh. Wow, what a great testimony to start communion weekend. Aku sendiri merasa sangat diberkati. How about you guys? Oh, I was so strengthened, and that's why kita take some time this moment to remember the kind of sacrifice that God has made for us to be able to forgive. Amen. So why don't we close our eyes, we bow our heads. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah enables kami untuk kami bisa mengampuni. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami punya hidup yang baru. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami punya kekuatan yang baru. We see life differently because of You. And we don't want to take it for granted. We want to make sure that every single drop of blood that You have spared is worthy. And every single flesh
that you have shed for us has given us a new life and a new perspective. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu Tuhan, kami angkat anggur dan roti tangan kami tinggi-tinggi. Because you deserve all the glory for the things that you have did for us. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Yuk kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "This is my body, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yuk kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Yuk kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. And this is the word of God. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Teman-teman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Yuk kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Let's have a moment for a while and say thank you. Makasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, you give us a new life. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you for your sacrifice, Jesus. Thank you for your sacrifice that enables us to forgive. Thank you for the things that you have done in my life. Thank you for this life. Thank you for the chances. Thank you for the second chances that you've given us. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Jesus. Oh. Nyanyikan lagu ini bersama-sama as a cry from your heart. Kau hadir di setiap, kau setia di dalam hati.
kami bisa menghidupi firman Tuhan. Thank you Lord. Kami gak mau kami tinggalkan ibadah ini sia-sia Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau terus bekerja dalam hati setiap kami. Firman-Mu terus mengingatkan kami of what kind of forgiveness we can give because You have forgiven us first. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh sisa waktu kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita sama-sama angkat tangan kami, angkat tangan kita akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus, dan berkat yang terbaik dari Bapa di surga menyertai setiap kalian, dimanapun kalian berada, studi kalian, usaha kalian, pekerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan akan Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama